Saya berharap saudara bisa antusias untuk belajar satu firman lagi. Halo. Langsung ya, Kanu ya, interaktif ya hari ini. Langsung kalau Ya Pak, dengar langsung dijawab ya. ya saya mau supaya dengan interaktif nanti kalau sudah selesai itu menggugah hati saudara ya. Jadi ini adalah satu series bukan teori tapi ini di mana untuk mempersiapkan saudara ya, yaitu no apologies. Sekali lagi no apologies, ya, hidup tanpa penyesalan. Ayo kita bisa sama-sama katakan yang keras. 3, 2, 1. Hidup Hidup tanpa penyesalan. ini Screen-nya benar-benar. masih hitam ya, masih black Ya, ya Pak. ya, ya, Oke. ya, ya, ya. Ya, ini betul-betul saudara garis bawahi. Kalau saudara berkeinginan untuk hidup tanpa penyesalan, nah saudara ikutin ini. Nah, makanya saya pribadi lahir baru 1980. Dan kalau saya pribadi melihat ke belakang, ya mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus, meskipun ada tantangan, saya harus bisa berterus terang, bukan karena satu hipokrisi, bukan satu kemunafikan, tidak. Bahwa berjalan sama Tuhan Yesus, meskipun ada tantangan, kamu tidak akan menyesal. Karena apa? Karena dipimpin ke level yang berikutnya. Apa maksudnya, Pastor, level yang berikutnya? Saudara tahu, orang kalau tidak di dalam Tuhan, ya hidupnya tidak akan berubah. Contoh, ya, saudara punya teman. Nanti lihat aja, 3 tahun yang lalu saudara ketemu, 3 tahun yang lalu pamannya sudah bisa. Nanti kalau dia tidak di dalam Tuhan, cara dia tetap sama. Nah, saya mau supaya saudara hidup tanpa penyesalan. Ya, pribadi manusia ini saya mau supaya saudara jelas. Ayo kita baca ini yang 5 itu, kita baca sama-sama. 1, apa? Intelektual. Jadi lihat saya, nggak cuma rohani aja. Kalau kamu cuma rohani aja ya udah nggak usah pakai pikiran, nggak usah pakai hikmat. Ya, makanya Tuhan itu mau memulihkan semuanya. Terus kedua, ayo 3, 2, 1. Sosial. Nah, saudara, Yesus itu dicintai sama Bapa dan dicintai firman-Nya ya, dicintai oleh sesamanya. Siapa lagi? Samuel. Samuel dicintai sama Allah dan juga dicintai, diterima sama sekitarnya. Jadi saya berdoa supaya saudara jangan terlalu antik. Maaf. Apakah pastor menemui orang-orang yang sudah ikut sama Tuhan antik-antik? Banyak. Ya. Sehingga pada waktu berjalan 15 tahun bersama Tuhan, lama ya buahnya itu orang yang dilayani itu menjadi berkurang banyak. Ya. Jadi saudara harus punya hati untuk mau belajar tetap terus. Jangan terlalu sombong. Meskipun saudara tahu banyak tentang kebenaran, tapi hidup kita itu berubah. Dari hidup saudara ini hidup masih bujangan. Nanti kalau hidup memasuki
memasuki perkawinan, beda lagi. Beda. Sekali lagi saya omong beda. Terus punya anak satu, sudah beda. Punya anak dua, kamu nginjak bumi. Nginjak bumi. Artinya apa? Ya kamu tidak terlalu rohani, tetapi firman itu menjadi dasar yang pilar dari hidup kamu. Benar. Nanti supaya waktu ya, pada waktu kamu tua, sudah dewasa, anak-anak kamu sudah mau menikah, beda lagi. Makanya saya mau supaya saudara hidup tanpa penyesalan. Yang ketiga, 1, 2, 3. Emosi. Nah, belum sampai emosi, Pak. Yang fisik. 3, 2, 1. Sekali lagi. Fisik. Ya. Fisik. Itu penampilan. Ya. Saya kan pernah omong. Kalau kamu ini kan dipersiapkan. Kalau kamu mau dihargai, ya kamu sekali lagi keluar, saudara bawa menyampaikan firman, pakailah sesuatu yang maksudnya yang jangan pakai sandal, Pak. Sungguhan, karena kamu adalah orang yang diurapi. Di mana-mana orang rame, kamu menjawabnya minta sama Tuhan. Betul, Pak. Betul. Jadi karena apa? Penampilan ini nanti itu untuk menjaga kamu karena kamu adalah public figure. Public figure. Kamu tidak bersandar untuk fisik penampilan nomor 1, tidak. Tapi kamu at least kamu adalah seorang hamba-Nya yang diurapi, yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Pak Fendi, Keempat. public figure itu apa bahasa Indonesianya supaya adik-adik ngerti? Public figure ya kamu adalah utusan bagi masyarakat. Umum ya. Iya. Jadi kamu nggak bisa seenaknya aja. Kamu lain. Betul, Pak. Kalau kamu nanti bertindak seperti bertindaknya itu kamu tidak hati-hati, ya di situ ada rasa di mana kamu karena kamu menganggap enteng ya apa yang kamu tabur kamu tuai. Ini benar, banyak teman-teman saya yang begitu. Ya, dia mengharapkan dihargai, tapi terhadap orang dia sembarangan, ngomongnya sembarangan. Bukan untuk kemunafikan, bukan, Pak. Bukan. Karena kamu adalah utusan. Ya, keempat. 3, 2, 1. Emosional. Nah, dengarkan. Sekarang ini yang dikoncangkan bukan rohnya kamu, bukan. Emosi. Di mana kamu kepingin aja ngomong. Kepingin bales omong. Tetapi Roh Kudus menahan. Tak usah. Itu kamu harus belajar, Pak. Kalau kamu terusin, tidak menjadi satu jawaban yang indah, tapi menjadi satu bantahan. Ini emosi. Jadi kamu bisa rasa emosi itu seperti kayak ada drive-nya, ada kemauannya untuk, yaitu kemauan daging ya, untuk kamu mau ngomong. Tapi ya, kehidupan emosi ini sekarang digoncangkan di mana-mana. Jadi kamu belajar untuk hidup di dalam rohnya Tuhan. Kalau rohnya Tuhan
Pak, suara Tuhan di dalam kamu. Kamu diam. Ya diam. Belajar. Nanti saudara, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, mungkin saudara 2 tahun. Kenapa ya aku harus diam? Sepertinya aku kayak dia kata-katain. Pak, dalam firman Tuhan lebih baik diam daripada kamu bodoh seperti orang bodoh. Tapi nanti kamu bisa belajar. Kehidupan emosional ini ya jiwa ya. Banyak yang naik, turun. Nah, saudara ini sudah selamat. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, hari ini ya saya tidak berdoa mendoakan sampai terjadi, enggak. Kalau ada apa-apa ya langsung masuk surga. Tetapi yang bisa karena saudara harus ya, menikah, saudara harus membangun yang kokoh hidup. Nah, itu ada kejiwaan kita. Itu yang memberikan dampak. Nah, please, Pak. Makanya setiap hari sebelum bangun, ini saya seperti didikte. Sampai hari ini saya sebelum bangun, gila takara. Saudara jangan ambil handphone saudara dulu. Nah, itu di situ saya diajarin saudara datang pada tuannya, yaitu Tuhan saudara. Nomor 1. Baru saudara nanti yang lain-lain. Ini kehidupan. Yang ketiga, yang kelima. 1, 2, 3. Etika. Etika ini kalau tidak hati-hati, ya orang itu ngelihat saudara itu ada judgmental. Orang ini kayak gini. Mestinya nggak boleh toh. Tetapi karena apa? Karena kita tidak membawa etika yang benar. Nah, kayak gini-gini dengarkan. Saya percaya Roh Kudus mengajar saudara. Sekali lagi, pribadi manusia dari 1 sampai 5 yang keras. 1, oke. Intelektual. 2, Sosial. Fisik. Emosional. Etika. Kalau saudara udah baca Alkitab, lihat saya ya. Saya mau supaya saudara baca buku. Benar. Nih dengar. Orang itu Tuhan ciptakan sama. Kenapa orang itu bisa lebih pintar? Karena dia baca buku banyak, Pak. Benar. Buku itu jendela dalam kehidupan kita. Yang mana kalau saudara buka buku, saudara membuka dunia bagi dirimu sendiri. Makanya keuangan saudara harus ada budget untuk buku. Benar. Buku yang sesuai di mana saudara bisa belajar, yang bisa connect bukan hanya pada diri kamu. Nanti kamu menghadapi orang yang lebih berwibawa. Kalau kamu tidak ngerti bagaimana membawa diri untuk ngomong, saudara bisa rasanya tidak level. Benar, Pak. Dan karena saudara berurusan bukan hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan, tetapi di publik sosial mereka orang-orang yang terhormat. Tuhan Yesus bisa memenangkan Sakius loh, Pak. Lihat ya, sekarang soal-soal rohani dengan orang-orang yang punya duit. Mereka menghargai, banyak yang enggak. Tetapi Sakius kepingin ketemu Yesus. Wow. Bawalah diri kamu dengan jangan antik-antik sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Mumpung kamu masih single.
Ya, ya. Nanti kalau saudara tidak mengerti aplikasinya, apa yang saya omong, nanti pada waktu kamu menjalani hidup kamu, oh ini toh yang dimaksud Pastor Fendi. Ya. Pribadi manusia selalu dipikirkan secara keseluruhan, tidak hanya sebagian. Makanya ada keselamatan roh, keselamatan jiwa, ya, keselamatan tubuh. Keselamatan roh hampir semuanya ya sudah kenal Tuhan. Kenapa mereka bisa jatuh? Karena jiwa. Menganggap enteng. Jiwa ini, dengarkan saudaraku, makanya ada buku ya. Ada buku gitu. Bukunya berkata itu apa? Makanan untuk jiwa. Jiwa ini kalau tidak dipelihara, satu ya, bisa sakit. Ya. Sakit jiwa. Mungkin belum sampai gila. Tetapi nggak bisa nerima. Itu sakit. Nah, jiwa ini bisa apa? Bisa kesepian. Bukan soal seks, tidak. Padahal kamu, terutama ya, lihat saya, pada waktu kita ngalami revival, itu banyak loh. Kalau orang tidak dijamah sama revival, dia merasa dijiwani ya. Tuhan kau pilih kasih. Bisa seperti kayak begitu. Tuhan di mana engkau? Dia dijamah, kok aku tidak? Nah, ini soal-soal jiwa. Ini penting, Pak. Makanya saya justru karena kamu tahu firman di Ibrani 4, maka firman itu memisahkan antara roh dan jiwa. Gitu. Ya, itu kehidupan jiwa. Nah, kalau tubuh, fisik, ya kalau sudah saudara diberkati, hati-hati Pak, makannya. Makanya Tuhan ajar saya juga. Tuhan ajar untuk supaya apa? Makan hati-hati. Jangan ya kita tambah lama tambah berumur banyak hamba-hamba Tuhan bisa lihat saya, Bapak rohani saya berkata gini, banyak itu hamba-hambaku, hamba-hambanya dia mati akibat apa? Garpu dan sendok. Ya. Ya. Iblis itu kalau kan bawa garpu. Ya, garpunya dia kan gede. Tapi hamba-hamba Tuhan ini apa? Ya, cara dia makan, nggak hati-hati. Mereka, loh Pak, kan sudah berdoa. Loh, Pak, kita makanya tidak boleh autopilot, terus kita nggak pakai ini. Nah itu kalau sudah tahu bahwa banyak fatnya, ya jangan dimakan, Pak. Benar. Apa itu kita mencobai. Banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya baru melayani umur 45. Mati. Matinya apa? Diurapi loh, Pak. Kalau khotbah luar biasa. Nggak taunya apa. Nah, didiagnos pada waktu itu 2 ya, saudaraku. Mati pada waktu dia makan. Saya nggak buat-buat. Makan duren dan sate kambing. Sih, Pak. Ya, saya tanya beberapa, yang satu, oh dia baru melayani 5 tahun. Ya itu, hati-hati Pak. 5 tahun merasa diberkati, waduh punya uang, makanya nggak hati-hati Pak. Mati, ya meninggal Pak, berangkat. Ya. Ada amin? Amin. Ya, Amin. sebentar ya, sebentar.
pelajaran yang berharga ya adik-adik, Ya. karena Pak. kita harus bisa mengendalikan tubuh kita ini adalah bait Allah, bait daripada Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Jadi kita memang harus menjaga. Makan boleh, tapi ya jangan kelewatan ya. Benar nggak Pak David? Betul, betul sekali itu. Kalau sudah, apalagi ada orang-orang tertentu yang sistem metabolisme tubuhnya itu tidak bisa mencernakan lemak. Wah, makan lemak jantungnya macet sudah berhenti. Ya. Hmm. Saudara-saudara bisa lihat saya. Contoh-contoh ini saya kasih itu supaya hati kita itu jadi dilatih. Hari ini itu di pastoral dari gereja itu mengirim bahwa orang yang mengatakan dia itu semprot mulutnya dengan baygon. Untuk apa? Menanggulangi kuman daripada vaksin. Dia udah lakuin beberapa kali. Ini bukan hoax ya. Tapi itu adalah keyakinan toh. Tapi salah. Nah, sekarang ini banyak orang kayak begitu. Oh, makanlah ini, makanlah itu. Loh, menurut dia benar. Tetapi kalau sudah diselidiki di dalam kedokteran, ya, jadi bukan untuk obatnya vaksin, ya jangan dicoba-coba. Saya ajar saudara untuk dewasa. Kalau ini bisa di-guard, bisa dibina, umur kamu panjang, Pak. Umur panjang dari mana? Bukan karena takdir loh. Memang, ya lihat lahir dan mati, lihat ya, ada 10 hal miliknya Tuhan. Kamu lahir, itu Tuhan yang mati terakhir ya. Tuhan yang menentukan. Terus kedua, kenapa kamu lahir di Samarinda? Itu Tuhan. Ketiga, Singkawang. Kenapa aku nggak mau lahir di Jakarta? Terus ketiga, kamu Indonesia. Saya Indonesia. Enak ya jadi bule. Itu miliknya Tuhan. Terus 4, kenapa laki? Aku kan rasanya seperti kayak perempuan. Yang perempuan di sini, di Amerika, banyak yang berkumis sekarang. Yang laki-lakinya nggak ada. Benar, Pak. Itu miliknya Tuhan. Nah, kayak gini-gini, saudara harus hati-hati. Yang tadi saya ngomong, bahwa hari ini orang punya penilaian, pendapat. Ya, kalau pendapatnya itu untuk dirinya sendiri, pendapatnya untuk kesombongan dia sendiri, tanpa ada kebenaran, the truth, ya. Wah, hanya ada tanggal mainnya, nanti nyesal. Makanya saya mau omong, tiada penyesalan, bukan satu kemunafikan, tapi satu realitas. Ini baca sama-sama, ini perlu belajar. Saya mau minta supaya saudara bisa terangin saya. Ini sengaja dibuat kayak begini, supaya saudara mikir. Saya baca dulu ya. 60% remaja berumur 12-19 tahun yang pernah melakukan hubungan seks, mereka berharap dapat menunggu lebih lama. Saya tahu ini kalimat tidak lazim. Kamu harus berpikir, menunggu lebih lama apanya, Pak? Ayo, tolong angkat tangan. Ini kan berpikir. Ayo, tolong.
Siapa? Jangan diam aja, Pak. Ya, jawab yuk. Jawab, Ayo. adik. Kasih pendapat, no. Saya ulangi. 60% remaja berumur 12 sampai 19 tahun yang pernah melakukan hubungan seks, mereka berharap dapat menunggu lebih lama. Apanya, Pak? Ayo. Yuk, jangan tolak-tolak. Yuk, silakan jawab. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang. Nggak ada yang salah. Nah ini saudara mau jadi hamba Tuhan gimana, Pak? Ayo, siapa? Pernikahan, Pak. Menunggu lebih lama pernikahan. Ya, oke. Menunggu lama pernikahan, kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Saya ulangi, harus connect nih pikiran kamu. 60% remaja berumur 12 sampai 19 tahun yang pernah melakukan hubungan seks, saya kasihin ya tanda. Setelah itu mereka berharap dapat menunggu lebih lama. Apanya, Pak? Yuk, jawab. Ayo. Hubungan seksnya, Pak. That's correct. Ada rasa, makanya setelah terjadi, ada rasa nyesel. Makanya pada waktu belum melakukan, kepingin tahu, kepingin rasain. Nah, saya tidak menghukum. Semua orang kebanyakan melakukannya. Makanya Tuhan itu baik. Ada lahir baru. Di mana kamu belajar. Kenapa? Karena banyak efeknya. Benar. Bukan soal kehilangan perawan atau enggak perawan. No. Bukan cuma itu, Pak. Efek kepada kehidupannya, kepada panggilannya, kepada apa yang dia maui nomor 1. Itu efek semuanya. Makanya ada hubungan no apologies. Sejak nanti kamu duduk ini, lihat, memutuskan untuk supaya tidak hidup di dalam penyesalan. Kalau saudara belum melakukan, kalau ada tantangan, ada kepingin tahu. Nah, saudara dengar ini nasihat dan saudara datang pada Tuhan. Gela takara malam dalam nama Yesus. Saudara tengkingin apa, pokoknya saudara lari. Benar. Nah, kalau saudara sudah melakukan, jangan lagi. Kenapa? 1, ya. Kehidupan jiwa itu nyata. Jangan sampai jiwanya, lihat saya, jatuh, Pak. Jebret. Kehilangan pengharapan. Terus kedua, jadi kebal. Yang benar atau yang nggak benar, nggak terlalu bisa sensitif. Pak, hati-hati. Lama-lama, saudara, saya mengalami banyak hamba-hamba Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa.
tapi juga dia hidup di dalam dosa. Saya tidak menghakimi. Sampai orang itu tanya, kok bisa ya? Dia menyampaikan firman, tapi juga dia melakukan dosa. Ya itu saudara, udah jadi kebiasaan. Saudara tahu ada akibatnya. Pada waktu dia belum sampai selesai, separuh dalam pelayanannya ditolak, Pak. Jangan, Pak. Saya ulangi, 60%, lebih dari separuh, umur 12-19 tahun yang masih murni. Ya, hatinya mestinya murni. Tapi pernah melakukan hubungan seks. Saya tahu. Mereka tidak pengalaman, cuma kepengen tahu, kepengen ngerasain. I know. Kita semua bikin salah. Tapi puji Tuhan, adanya Tuhan yang baik, Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Mereka berharap dapat menunggu lebih lama. Ini salah satu ya buat saya. Saya dulu kepingin untuk apa? Ya, setelah saya datang ke Amerika kan saya ditinggal dengan pacar saya yang sudah 5 tahun, sudah hampir menikah. Anjingnya aja kenal saya. Terus saya dijauhi. Sama siapa? Perempuan-perempuan. Karena perbuatan-perbuatan saya yang mengerikan. Nih Pak. And then saya berdoa. Tuhan kalau bisa kau kirim. Itu hampir kira-kira 4 tahunan hidup saya sendiri. Makanya saya menikah pada waktunya sudah tulit. Sudah tua. Nih dengerin. Pada waktu setelah saya jadi dewasa, saya sadar sebetulnya Tuhan itu menyediakan semuanya. Tinggal kamu hiduplah yang benar. Tidak usah khawatir siapa yang akan menikahi saya. Pak, benar Pak. Saat ini kamu konsentrasi. Itu di situ kamu suara-suara itu pertajam suara Tuhan. Nah, nggak mungkin saudara tinggal sendiri karena firman Tuhan itu akan digenapi. Jadi, mari kita menciptakan, mari kita itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menciptakan sesuai dengan gambar kita, yaitu laki-laki dan perempuan. Makanya saya omong sekali lagi nih Pak, bedanya saudara cuma 2 seluruh dunia. Bedanya laki-laki dan perempuan. Di mana? Ayo cepat. 3, 2, 1. Di mana bedanya? Kelamin. Ya. Nah, kalau Tuhan ciptakan kelamin, apakah untuk supaya saudara jatuh dalam dosa? Enggak dong. Kenapa saudara diciptakan itu? Supaya saudara mempunyai turunan. Kapan kita harus melakukannya? Ditulis. Pada waktu kamu meninggalkan ayah dan ibumu, termasuk dompetmu, untuk menjadi satu dengan istrimu. 2 jadi 1. 2 jadi 1. Seperti saudara ini kalau lihat, ini di sini kan, siapa ini? Siapa yang namanya yang baru menikah? Saya lupa. Agape. Ya. Itu lihat. Ya, mereka bukan lagi 2 jadi 1. Nah, saya mau kembali lagi. Supaya saudara tidak nanti pada waktu sudah selesai, kamu lakuin ini, terus nyesel. Wah, mestinya aku bisa. Ya sudah tulis, Pak.
Nah, kamu tulitnya gimana? Nah, kamu harus berdoa untuk keadaan kamu sekarang dan mendatangnya. Jangan sampai keliru. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya. Ini penting. Jadi hidup kita gimana? Bidik dan tembak. Adakah saudara dalam kehidupan kamu ada bidikannya enggak? Apa yang kamu mau bidik? Dan terus kamu arahkan. Lihat saya ya. Lihat, Mbak. Ini satu kenyataan. Saat ini kalau di sini Mei ya. Mei tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya. Tanggal 6. Lihat saya. Nanti tanggal 2001. Nanti kalau Mei tanggal 6 2030, lihat saya. Bidikannya mungkin bedanya cuma 1 poin beda. Tetapi bedanya itu 1 poin akan betul-betul jadi beda setelah 10 tahun. Makanya itu yang dinamai dosa. Dosa bukan perasaan. Dosa itu miss target. Wah. Nah, ini kita akan belajar. Saudara kan belajar. Sama sekali dosa itu tidak dikatakan bahwa feelingnya gimana. Itu akibat dari miss targetnya. Tetapi dosa itu bidik yang salah. Dan saya mau supaya saudara ini ya, jika kamu tidak membidik apapun, kamu tidak akan mengenai apapun. Kelihatannya biasa-biasa, diam-diam. Tapi itu yang kamu tabur. Taburnya ya biasa-biasa. Apa yang kamu mau tuai? Nothing. Nggak ada, Pak. Ini sangat berbahaya. Bahaya terbesar bagi kita adalah bukan membidik terlalu tinggi dan gagal, tetapi kita membidik terlalu rendah mencapainya. Jadi saudara tidak mau bayar harga. Hidup ini banyak tantangannya. Kenapa saudara harus sekolah? Kenapa di sekolah kamu harus diuji? Dan kamu harus menerima pada waktu ujian nilaimu apa itu tidak cukup. Sehingga harus diulangi. Nah, itu adalah contoh-contoh. Supaya apa? Saudara menghadapi ujian ini, saudara bisa lulus, naik. Nih, dengarkan ini yang nulis ini Michelangelo. Bahaya terbesar itu bukannya saudara punya impian yang luar biasa. Atau dengarkan saudara, dan terus gak bisa. Bukan. Tetapi membidik, wis gak usah mikir, gak usah doa. Apa yang aku lihat ya aku sikat. Akibatnya ya kayak begini, Pak. Ya, saya pernah tanya sama salah satu hamba Tuhan pada waktu dia belum jadi hamba Tuhan. Ya, dia bilang, aduh, aku kalau suruh kerja dengan tenaga terlalu keras, fisikku aja nggak kuat. Aku tak kerja yang pakai pikiran aja. Dan saat ini dia berhasil. Dan dia hamba Tuhan. Itu adik-adik Bukannya, tahu nggak apa itu? Gambar itu gambar apa? Itu soalnya nggak ada di Kalimantan, Pak. oh iya, ini gambar tukang sampah. Tukang sampah, Pak. Adik-adik pernah lihat? Pernah. Pernah. Oh, Pernah lah. hebat ya. Ya, bukannya saya merendahkan. Tidak. Tetapi saya tahu bahwa saudara, Tuhan menyediakan, lihat saya ya. Loh, sekali lagi saya ini didikte loh, Pak. Ya, saudara nanti cek.
2 Tawari 4 itu janjinya Allah pada Yehuda. Yehuda, jadi Yakub itu sebelum dia meninggal, dia panggil itu anak-anaknya 12. Dan pada waktu dia berbicara sama Yehuda, lihat saya. Dia berkata, Yehuda, kamu ini kayak singa. Sepak terjang kamu itu akan berhasil. Pak, kalau orang sudah mau meninggal, apalagi dia hamba Tuhan, dan dia tahu anak-anaknya sendiri, Pak. Makanya orang-orang kalau sudah mau meninggal kumpul, apakah ada pesan-pesan emas? Dan Yakub berkata begitu. Dan saudara nanti kalau baca 2 Tawari 4, lihat saya. 200 keturunan. Apa yang dia lakukan, mereka lakukan. Paling banyak menjadi tukang tenun. Cuma 3. 3 dari 200 keturunan. Saya mau tanya. Darah Yesus mahal apa tidak, Pak? Mahal. Ya. Kalau sama orang yang nggak ngerti, dia mati di atas kayu salib, Pak. Tetapi jadinya cuma jadi tukang tenun. Yang lain apa? Sampah. Si A menikah pada B, punya anak C. Si C punya menikah sama D, punya anak I, E. E ketemu F. Terus saya tanya, apa yang dilakukan? Nothing. Nih, dengarkan. Orang-orang yang kayak begini, nanti kalau ada masalah di gereja itu kan ada tulisannya kalau di atas. Kalau untuk emergency, exit. Kalau ada masalah, gampang itu, Pak. Ganti seragam, ganti pribadi. Aku keluar. Gampang, Pak. Saya ngomong nih, Pak. Berbahaya. Makanya kalau saudara baca nanti ya, lihat saya. Mungkin kejadian 6. Dari anaknya keturunan Adam juga begitu. Adam menikah ini, punya anak ini menikah ini, sampai berapa 200 tahun. Nganggur. Baru kejadian 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh ada riwayatnya. Ya. Pak, masa saya kalau nanti mati, Pastor Fendi meninggal, ya meninggal. Lahir 1956, wafat. Apa yang dikerjain itu loh? Apa? Waduh, Pak. Ini saudara, Tuhan punya tujuan. Bidiklah yang benar. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Iya, Pak. Jadi mereka membidik terlalu rendah, Pak ya? Iya. Ya. Berjuanglah. Bukan berjuang dengan kekuatan saudara sendiri. Yang kan saya tanya. Keinginan saudara apa? Itu kan dari dalam hati kamu. Ya, banyak dari saudara, saya tidak mengecilkan. Saya belum tahu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak menabur, mulai sekarang, itu tidak akan jatuh dari langit, Pak. Tidak pernah sharing, bersaksi, padahal sudah ada yang tadi saya katakan makalahnya ini loh, Pak. Kalau saudara tidak
masuk training center, kalau mau olahraga ini sebentar lagi kan Olimpik, Pak. Diadu kamu. Untuk siapa? Sama yang lain-lain. Mentalnya, rohnya, kekuatannya, itu diadu, Pak. Diadu. Sama apa? Musuh paling besar, diri kamu sendiri. Wow. Itu sampai saudara meninggal, mau mengalah. Iblis sudah kalah, Pak. Kalau kamu tidak berikan daging kamu, yaitu makanya kan Petrus berkata, dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Bisanya gini loh, Pak. Lihat saya. Kenapa? Segala tipu muslihatnya iblis sudah dikalahkan. Tapi kalau singa ini ya, sudah tidak ada giginya, Pak. Tapi kalau kamu kasih dagingnya kamu, ya dimakan kamu. Kamu tidak usah menyerah. Karena Yesus sudah betul-betul mengambil kuncinya. Kunci apapun sampai maut udah di tangan dia. Tinggal kita yaitu ngikutin dia. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya. Saudara belajar sesuatu enggak ini? Seneng enggak belajar no apologies ini, tiada penyesalan ini? Senang. Ya. Sekarang jam berapa? Masih 20 menit, Pak. Oh, masih 20 menit ya. Bentar. Kok hilang? Di mana? Udah ditayangkan untuk Dream Big ya. Dream Big. Bentar. Oh. Ya. Ya, oke. Dream Big. Nih saya mau sekali lagi kita berpikir lagi. Dream Big itu B-nya itu bikin with passion. Mulai dengan kemauan saudara. Bukan kemauan saya loh, bukan kemauan Pak David. Jadi Tuhan itu taruh di dalam hati kamu satu kemauan yang ada hubungannya dengan hari esok dan kesuksesan kamu. Ya, lakukan itu. Yang I itu apa? Realistik, Pak. Jangan terlalu spiritual. Ya, dengarkan saudaraku. Beberapa hamba Tuhan itu, nih dengarkan. Waktu ditanya, kenapa kamu nggak ngikutin yang sampai luar biasa? Ya, lihat saya. Kalau boleh saya omong apa itu terus terang. Banyak itu pelayanan yang ya, tidak realistik, Pak. Yang pada hakikatnya untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ya. Terus G, dibutuhkan kerja keras. Nah, saya mau supaya saudara ini ya mempunyai halaman histori, yaitu hidup yang berkemenangan. Hal apakah yang kamu selalu ingin lakukan tetapi belum kamu lakukan? Saya tanya. Saya ulangi. Yang di dalam hatimu hal apakah yang kamu selalu ingin mau lakukan? Kan ada tuh. Habis dengar ini ya, firman, aduh aku mau lakuin ini. Tetapi belum kamu lakukan. Nah ini hati-hati, Pak. Hati-hati. Kedua, saudara ingin menjadi apa kamu 10 tahun ke depan? Sekali lagi, bukan karena takdir,
tetapi apa yang kamu tabur. Kalau kamu tabur, tadi omong bahwa naburnya itu bidiknya salah, tidak ngapa-ngapain. 10 tahun lagi juga begini, Pak. Tidak ngapa-ngapain. Jika uang, saudara ya, jika uang bukan masalah, apa yang akan kamu lakukan untuk hidup? Wow. Pak, ini satu tantangan loh. Kalau umpamanya sekali lagi kamu percaya Tuhan akan ya memelihara saudara, apa yang kamu mau lakukan untuk hidup ini? Nah, itulah maksudnya. Dream big. Jika saya sedang berpacaran dengan seseorang, saya mau tanya ini, Pak. Bagaimana orang itu bisa mendukung hidupmu atau tidak mendukung saya dalam mencapai tujuan? Ayo, ada yang mau omong. Kalau saudara berpacaran dengan seseorang, bagaimana orang itu bisa mendukung? Kalau apa, saudaraku? Halo. Sama satu iman, Pak. Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, izinkan saya, itu sudah benar. Arahnya benar. Sungguh-sungguh itu nyanyinya haleluya itu ada 12 kali, bisa sampai 15 kali atau gimana? Atau sudah itu tandanya bahwa dia untuk mendukung saudara? Atau ya mendukung, mensupport visi dari hidup saudara? Halo? Iya, Pak. Saya buka ya, pada waktu saya melayani. Ini sampai sekarang kalau saya hari ini ada ya karena istri. Tapi pada waktu beberapa tahun yang lalu baru punya anak kira-kira 2. Dan saya pergi untuk misi. Lihat saya. Pada waktu mau pergi, ini bukan cuma saya aja loh Pak. Nggak taunya hampir semua keluarga yang apa itu bapaknya itu aktif melayani. Itu kalau istri tidak mensupport, kamu tidak akan ya punya rasa damai. Pada waktu saya mau pergi, istri saya dulu nangis. Merasa apa? Merasa kok ditinggal. Ini kamu harus bisa survive. Kamu harus tahu benar bagaimana untuk membina pasangan saudara. And then, oh ya Tuhan ajar saya. Saya kurang berkomunikasi sehingga istri saya tidak mengerti. Itu bukan terjadi pada waktu hanya saya aja. Banyak saudaraku. Nah, beberapa family bilang, udah kamu mau kawin sama gereja atau mau kawin sama aku? Wow. Nah, pasangan apa yang tidak mendukung saudara? Menurut saudara apa? Pasangan yang bagaimana yang tidak Percaya Tuhan. Kenapa? Yang belum percaya Tuhan. Ya itu dasarnya. Itu dasarnya. Dan ya makanya kalau sudah mau punya pasangan nomor 1 kalau saudara udah gitu ya jangan pilih pasangan yang tidak beriman. Karena firman Tuhan berkatanya itu gini.
masih. Janganlah menanggungkuk dengan orang yang Iya. tidak beriman gitu. Iya. Jadi persamaan apa itu firman-Nya? Yang ngomong itu bukan saya ya Pak. Saya cuma ekonya. Dia tulis gini, persamaan apa antara orang percaya dan nggak percaya? Kalau mereka mau jadi satu. Dia bilang, ya sudah pasti beda. Wow. Permulaannya sudah jelas sih sebetulnya. Persamaan apa? Tapi karena kalah kekuatan daging yang tadi saya omong, kemauan daging lebih keras. Nggak apa-apa lah. Nih dengarkan saya. Kamu ini kan ada di ibarat, ada di atas. Kalau orang belum terima Tuhan, itu kayak di bawah. Oh nggak apa-apa lah, aku nanti injili. Jadi saudara mau untuk apa? Narik dia ke atas. Saya mau tanya, berapa lama kamu kuat narik? Kebanyakan saudara kalau terlalu berat ya kamu ikut jatuh. Makanya memang satu tantangan perlu dibawa dalam doa. Terus kedua, apakah teman-teman saya menyediakan lingkungan yang mendukung tujuan saya? Saya mau tanya, teman-teman saudara lingkungannya baik? Iya. Ya. Amin. Jika tidak, apakah perubahan yang harus saya lakukan? Kalau sampai lingkungannya tidak baik, saudara harus apa? Lari, menjauh. Iya, benar. Apakah saya terlibat dalam perilaku yang dapat menghambat saya dalam mencapai tujuan saya? Saya berharap Ya. saudara apapun yang saudara hadapi, ya supaya saudara bisa betul-betul untuk bisa menang. Itu. Terus, ayo terakhir. Mari kita memikirkan yang smart. 3, 2, 1. S itu apa? Spesifik. Jadi jangan kayak Rasul Paulus berkata, aku tidak meninju angin. Tetapi hidupku itu ada tinjunya itu sasaran. Kedua, itu terukur. Jangan terlalu muluk, jangan terlalu terlalu rendah, tapi kamu bisa tahu jangkauannya ini kapan. Apakah itu untuk saudara? Itu jelas, Pak. Terus ketiga, tercapai. Saya mau supaya it is finished. Saudara itu ada goalnya. Keempat, ya yang tadi saya ngomong, jangan terlalu rohani, tetapi bukan duniawi, tetapi berhubungan dengan hidup kamu. Artinya gini, aduh aku ini kepingin main musik. Saya saudara kalau orang menyembah dulu, saya itu kepingin. Tapi memang dasar-dasarnya nggak bisa. Nah, saudara bukan berarti dibuang. Ada saudara harus cari talenta yang paling kuat dalam hidup saudara. Nah, itu yang dinamai relevan dalam kehidupan kamu. Lihat saya, ada di situ mungkin yang suka ya ngajar, yang suka khotbah, yang suka untuk ya aku dapat firman ini. Firman ini bisa dapat rema. Nah, saudara mungkin saudara nulis buku, nulis mulai dari gadget saudara, di handphone saudara, hari makanan rohani, makanan untuk jiwani saat-saat ini. Ini saya ngomong ya, saudara. Nah, tapi kalau saudara lihat saya, nggak mulai dari sesuatu.
Nggak ada bidikannya. Saya mau tanya, 5 tahun lagi, nggak usah 5 tahun ya. Ya 5 tahun itu saya berharap karena membangun visi itu tidak mudah. Benar. Tahu firman, tetapi untuk yang hubungan sama hidup saudara, itu perlu saudara menabur. Saya berharap ini saudara mengerti. Yang terakhir, karena balapan dengan waktu saudara. Makanya saudara dengarkan ya, kehidupan Rasul Paulus, seluruh hidupnya. Wow, seluruh hidupnya diberikan pada Tuhan. Ya. Jadi ini yang menemukan harta karun rohani bagi kehidupan saudara. Ya, mungkin nanti akan kita sambung lagi. Think smart, ya, spesifik, terukur, tercapai, relevan dan sensitif. Saya mau berdoa bagi saudara. Yuk kita berdoa semua. Saudara angkat tangan, kita menyembah di dalam roh pada Tuhan karena semua datangnya dari atas, dari karunia Tuhan. Ayo saudaraku menyembah dalam roh. Father God, terima kasih Bapa, aku berdoa untuk pagi hari ini kau turunkan mana. Yang mana Tuhan untuk supaya mereka dibekali hidup mereka. Bahkan Tuhan sampai hari tua mereka, mereka akan bertumbuh, mereka akan dikuatkan oleh pewahyuan-pewahyuan firman-Mu. Yaitu Tuhan kemana kami pergi dan tahu misi yang akan dilakukan. Karena kami membidik Tuhan Yesus, apa yang Engkau suruh Tuhan, Engkau yang taruh dalam hati kami. Oh Tuhan, kalau mereka Tuhan belum mengerti, berbicaralah, gugah mereka ya Tuhan, supaya mereka di akhir zaman ini tidak akan menyesal dalam kehidupan mereka bersama Engkau. Dan aku imani Tuhan, Engkau kalau memanggil Petrus dari permulaan, meskipun Petrus hidupnya Tuhan jatuh bangun, pada akhirnya kau genapkan. Dan kau katakan, ikutlah aku. Dan dia jadi gembalamu Tuhan. Dan aku berdoa yang sudah kau taruh suaramu pada kehidupan anak-anakmu di Bison dari permulaan. Dalam apapun yang mereka alami Tuhan. Dalam Tuhan kesulitan, kebodohan, ketidaktahuan. Aku cuma mau Tuhan Yesus minta iman itu Tuhan digenapkan panggilan daripada Tuhan Engkau yang dari permulaan. Karena Tuhan Engkau tidak salah memanggil kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, aku berdoa dan pasti doa ini kau jawab karena bukan untuk kemuliaan namaku, tetapi untuk nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jawablah doa-doa adik-adik ini di dalam nama Yesus, yang percaya bisa katakan. Amin. 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 Terima kasih Pastor Fendi. Terima kasih. Ya. Adik-adik sama-sama. Yang anjuran yang betul-betul itu tadi adalah jangan membidik terlalu rendah. Kalau saya cuma membidik jadi tukang sampah ya nanti udah enggak usah sekolah. Jadi saya nanti ya enggak perlu belajar di Singkawang gini, ya sudah jadi tukang sampah ya begitu aja. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai mati cuma jadi tukang sampah. Nah, Pak David, mau saya tambahin. Iya. Mungkin kalau jadi tukang sampah di Amerika juga belum tentu mau diterima loh.
Ya, karena harus jadi saingan sama orang-orang sini. Satu, bahasanya, nggak gampang. Hidup di sini itu benar-benar kayak kuli di Amerika. Benar. Ya, semua itu baik karunia Tuhan. Ya. Terima kasih Pastor Fendi. Kita akhiri Distant Learning hari ini. Dari Brother Evert tidak ada hari ini, jadi saya minta untuk diisi lokal aja. God bless you, bye. God bless you, bye.